Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah ta'ala akan melanjutkan kajian kita dalam bahasan kitab Syarah Sahih Al-Adab Al-Mufrad di mana penulis rahimahullah ta'ala mengatakan An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, ra'a Umar radhiyallahu anhu hullatan siyara tuba'. Umar radhiyallahu ta'ala anhu melihat sebuah pakaian mantel yang bercampur sutra dijual. Umar melihat sebuah pakaian mantel ya, yang bercampur dengan sutra dijual. Faqal, lalu Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ibta' hadhihi falbasha yaumal jum'ah. Wahai Rasulullah, belilah pakaian mantel ini karena dia indah, cantik ya, bahannya juga bagus, bercampur sutra, belilah, kata Umar. Falbasha yaumal jum'ah, kenakan pakaian ini pada hari Jumat. Wa idza ja'akal wufud, dan apabila utusan-utusan dari berbagai negeri datang menemuimu, maka kenakanlah pakaian ini. Qala innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya yang mengenakan pakaian ini adalah orang yang tidak akan masuk surga kelak pada hari kiamat. Fa'utiya Nabi SAW minha bihulal. Lalu setelah berselang beberapa waktu, Nabi SAW dihadiahkan beberapa perhiasan pakaian yang cantik-cantik seperti yang pernah ditawarkan oleh Umar. Fa'arsala ila Umar bihullah, dari perhiasan-perhiasan yang dihadiahkan kepada Nabi SAW, maksudnya dari jenis pakaian, Nabi mengirim satunya kepada Umar. Artinya Nabi SAW menghadiahkannya satu kepada siapa? Kepada Umar. Lalu ketika Umar radhiyallahu anhu akan menerimanya, Umar pun berkata kepada Nabi SAW, kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qultu. Ini bagaimana aku akan memakai pakaian ini ya Rasulullah, sementara engkau pernah mengatakan begini dan begitu. Artinya beberapa hari yang lalu aku menyuruhmu untuk membeli pakaian seperti ini, pakaian yang cantik,
ya, bercampur sutra. Namun kau mengatakan sesungguhnya pakaian ini ya hanya dikenakan oleh orang-orang yang tidak mendapatkan bahagian surga nanti di akhirat. Lalu Nabi SAW berkata kepada Umar, qala inni lam u'tikaha litalbisaha atau litalbasaha. Wahai Umar, sesungguhnya aku tidaklah memberikan pakaian ini kepadamu untuk kau kenakan, untuk kau pakai. Walakin tabi'uha atau taksuha. Kan tapi silakan kau jual pakaian ini. Kau ambil nilainya, kau gunakan untuk kepentinganmu, atau taksuha, atau kau pakaikan kepada istrinya. Fa arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli Makkah. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu menghadiahkan pakaian tersebut kepada saudaranya yang ada di Makkah qabla yuslim, sebelum dia masuk Islam. Artinya saudaranya masih apa? Kafir. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini terdapat banyak pelajaran ya yang bisa kita ambil. Pertama, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bolehnya berjualan di depan pintu masjid. Artinya di bagian masjid, di teras masjid, atau di luar, pokoknya di luar bagian dinding masjid. Ini boleh, tidak mengapa. Karena Umar ketika mengatakan itu, dia melihat ada penjual di dekat masjid berdasarkan riwayat-riwayat yang lain. Dan Nabi SAW tidak mengingkari orang-orang yang berjualan di mana? Di luar masjid atau di depan pintu masjid atau di teras masjid. Yang dilarang adalah berjualan di mana? Di dalam masjid. Ya, ada hadis dari Nabi SAW yang bentuknya ancaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberkahan kepada mereka yang melakukan transaksi jual beli di mana? Di dalam masjid. Cuman hadis ini pun juga diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihannya. Sehingga ada juga di antara para ulama mengatakan tidak mengapa. Tapi untuk kehati-hatian sebaiknya menjauhi jual beli di mana? Di dalam masjid. Jauhi jual beli di mana? Dalam masjid. Kalau mau akan melakukan transaksi jual beli, maka ya apa salahnya keluar dulu sebentar dari mana? Dari masjid. Ya, keluar dari masjid. Kemudian lakukan transaksi. Kalau nagih hutang boleh nggak dalam masjid? Kebetulan orangnya kelihatan. Boleh nggak kita nagih hutang? Itu dia. Selama ini menghindar-hindar gitu. Boleh nggak kita nagih hutang dalam masjid? Ini kayaknya nggak ada orang yang punya hutang di sini. Boleh atau tidak? Boleh. Nagih hutang dalam masjid boleh, bayar hutang dalam masjid juga apa? Boleh, tidak mengapa. Pernah Nabi SAW, saya lupa nama dua orang sahabat. Ada nama salah seorang sahabat ketika itu, dia nagih hutang sama saudaranya. Ya, sampai dengan suara yang keras. Dia teriak, ente bayar hutang ente, kata dia. Sampai Nabi SAW kaget. Dia teriak-teriak, dia meminta utangnya dengan keras. Ya boleh jadi orang ini mengelak-elak bayar apa? Hutang. Dan orang yang mempiutangkan, dia punya hak untuk berkeras. Dia punya hak untuk apa? Berkeras. Tidak boleh kita marah. Kalau sekarang banyak yang bolak-balik. Banyak yang terjadi sebaliknya. Yang dihutangkan yang bersikeras kepada siapa? Yang mempiutangkan. Ancan dun abi cayu saja dan maju. Dan bayi utang tu. Saya bahkan sampai ada ikhwah yang datang, Ustaz, saya menagih hutang, justru saya yang dimarahi, kata dia. Subhanallah, seharusnya yang marah siapa? Orang yang mempiutangkan yang marah. Dia enggak bayar hutang. Sehingga keluar kata-kata, kamu enggak percaya sama saya, nanti saya bayar hutang. Kita enggak butuh ucapan seperti itu. Yang kita butuhkan apa? Butuh apa? Bayar hutang. Sehingga Nabi SAW datang. Ada apa, kata Nabi SAW? Ini kenapa kau berteriak-teriak? Di dalam masjid enggak boleh berteriak-teriak kecuali karena ada keperluan.
Di dalam masjid nggak boleh berteriak-teriak. Itu yang ditegur sama Nabi SAW. Ada apa ini? Kenapa teriak-teriak di masjid, kata Nabi? Ya. Lalu sahabatnya mengatakan, fulan ini nggak bayar hutang ya Rasulullah. Benar kau nggak bayar hutang? Iya Rasulullah, anak nggak bisa ini sebagainya. Lalu kata Nabi SAW, ya, bisakah kau kurangi hutangnya? Dia kesulitan. Karena Nabi SAW yang mengatakan itu, dan tentunya ada keutamaan, maka sahabat ini pun langsung mengurangi hutang tersebut. Baik ya Rasulullah, aku gugurkan separuh hutangnya. Ini juga keutamaan apa? Menggugurkan hutang dari orang yang kesulitan. Cuman ini untuk orang yang nggak suka berhutang-hutang. Orang yang nggak suka berhutang-hutang, tiba-tiba dia berhutang karena memang keperluan, dia berhutang. Ya, lalu rizkinya belum dilapangkan oleh Allah, dia belum diberikan kemudahan untuk membayar hutang. Kita tahu dia seorang soleh. Dia kalau bukan karena kesulitan, tentunya dia tidak akan menunda-nunda pembayaran hutang atau belum membayar hutang. Kalau kita tahu orang seperti ini, kalau kita bisa memberikan tangguh, berikan tangguh. Yang lebih afdal lagi kalau kita mengikhlaskan. Kalau kita nggak bisa mengikhlaskan seluruhnya, ikhlaskan separuhnya. Ya sudah, ente kan hutang sama anak 2 jutaan, 2 juta, 1 jutanya anak ikhlaskan. Ente balikin aja separuhnya, 1 juta. Ini keutamaannya besar. Yang lebih besar lagi tentu kalau kita mengikhlaskan apa? Seluruhnya. Ya sudah, ente susah, anda udah lihat, anda udah kasih waktu tenggang, ente juga nggak bisa bayar, ente juga nggak dapat pekerjaan seperti itu juga, ya sudah, anda ikhlasin, ente nggak usah bayar. Itu keutamaannya besar. Ya, keutamaannya apa? Besar. Makanya dulu sahabat Nabi SAW ada yang menanggung hutang saudaranya itu nggak tanggung-tanggung. Seperti ketika Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu meninggal, dia meninggal dunia. Lalu datang Hakim bin Hizam. Hakim datang kepada anaknya, ini saudara aneh yang meninggal ini, yaitu Zubair. Dia punya hutang berapa? Kata Abdullah, kata anaknya, dia punya hutang 1 juta. 1 juta di sini bukan 1 juta duit kita ya, 1 juta dirham. Kalau 1 dirham itu nilainya 75.000, 1 dirham itu nilainya 75.000, kali 1 juta berapa duit? 75 miliar. Lalu kata Hakim, separuhnya ana yang tanggung, kata dia. Separuhnya ana yang tanggung. Makanya ini termasuk amalan yang akan mengantarkan kita ke surga. Dan termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah bukan sekadar sholat. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, kata Nabi SAW, wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun tudkhiluhu fi qulubin nas. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kau memasukkan kegembiraan ke dalam hati manusia. Nah, di antara kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati orang, kau mengangkat rasa lapar dari perut orang, kau melunasi hutang orang, ya. Kau melunasi hutang orang, kau memberikan hadiah kepada orang dan seterusnya. Ini adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat itu mengikhlaskan setengah piutangnya kepada saudara. Ya udah, setengah aja ya Rasul. Nah, di dalam hadis ini Nabi tidak mengingkari dia meminta hutang kepada saudaranya di masjid. Yang diingkari oleh Nabi, dia berteriak-teriak. Cuman seseorang yang berteriak-teriak di masjid karena memang diperlukan, dibutuhkan, maka ini tidak mengapa. Seperti dalam pengajian atau seperti dalam mencegah orang dari kemungkaran dan seterusnya. Jadi tidak mengapa berjualan di depan pintu masjid atau pekarangan masjid, di halaman masjid. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, haramnya bagi kaum lelaki untuk mengenakan pakaian dari sutra. Kaum lelaki tidak boleh mengenakan pakaian dari mana? Dari sutra. Ya. Sebagaimana ancaman dari Nabi SAW, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Sesungguhnya yang memakai pakaian ini, pakaian terbuat dari sutra ini adalah orang yang tidak akan mendapatkan jatah sorga nanti di akhirat. Maksud tidak mendapatkan sorga nanti di akhirat, maksudnya bukan orang ini tidak akan masuk sorga, tidak, atau kekal di dalam neraka, tidak. Ya, kan, tapi dia akan masuk ke dalam apa? Neraka.
Allah haramkan pakaian sutra bagi kaum laki-laki, Allah bolehkan bagi kaum apa? Kaum wanita silahkan pakai pakaian sutra. Adapun kaum lelaki tidak boleh. Dan di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa usahakan kita di setiap hari Jumat ketika akan melakukan ibadah Jumatan agar mengenakan pakaian yang paling indah, paling cantik. Karena ini tidak diingkari oleh Nabi SAW. Ketika Umar mengatakan, "Ibta' hadhihi falbasha yaumal jum'ah." Ya Rasulullah, beli pakaian ini cantik, pakaian ini bagus. Kau kenakan pada hari Jumat. Nabi tidak ingkari, benar. Maka usahakan kita memiliki pakaian khusus di hari apa? Hari Jumat. Yang kita pakai pakaian yang paling bagus, ya. Yang paling bagus perhiasan kita, kenakan itu untuk ibadah Jumatan. Ya, kenakan itu untuk ibadah Jumatan. Begitu juga ketika kita didatangi sama tamu-tamu yang mulia. Tamu-tamu yang mulia, ya. Maka kenakan pakaian yang bagus. Ya, kenakan pakaian apa? Yang bagus. Dan ini termasuk adab dan akhlak di dalam bergaul dengan orang, yaitu dengan menempatkan orang pada tempatnya. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang mulia, "Anzilin nasa manazilahum." Tempatkan orang pada tempatnya. Posisikan orang di tempatnya. Kalau sekiranya tamu yang datang itu adalah orang yang terhormat, orang yang mulia, maka jangan datang menemuinya dengan mengenakan singlet. Jangan datang menemuinya dengan mengenakan apa? Singlet. Kenakan pakaian yang bagus. Dan ini tidak diingkari oleh Nabi SAW. Ketika Umar mengatakan, "Wa idza ja'akal wufud." Kalau ada utusan-utusan delegasi atau raja-raja, para tokoh datang menemuimu, ya Rasulullah, kau bisa kenakan pakaian ini. Tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang juga bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa kita boleh menghadiahkan pakaian sutra kepada saudara kita. Kita boleh menghadiahkan pakaian sutra kepada saudara kita. Ya. Tujuannya bukan untuk dia pakai, akan tapi apa? Dia bisa jual pakaian tersebut, lalu dia mengambil manfaat dari nilai pakaian tersebut. Atau dia pakaikan kepada siapa? Kepada istrinya. Atau dia pakaikan kepada istrinya. Kalau dia yang memakai, maka ini tidak boleh. Maka ini tidak boleh. Jadi kalau misalkan ada orang datang kepada kita, dia menghadiahkan kepada kita pakaian sutra, kita tolak atau kita terima? Terima atau tolak? Terima, ambil, nggak ada masalah. Jangan kita, "Oh ini haram ini, ente kenapa ngehadiahin anak pakaian sutra?" Kan kita kaum lelaki. Nah, itu yang dijelaskan sama Nabi kepada siapa? Kepada Umar. "Inni lam u'tika halitalbisaha." Aku tidak memberikan pakaian ini kepadamu untuk kau pakai. Tapi kata Nabi SAW, "Walakin tabi'uha." Kau bisa ambil nih pakaian dulu, lalu kau jual. Nah, nilai uangnya kau bisa gunakan untuk kehidupan, atau kau berikan kepada istrimu. Nah, kita boleh mengambil. Ya, hadiah misalkan bentuknya pakaian sutra atau kain sutra. Kalau misalkan ada orang menghadiahkan kepada kita emas, kita kaum laki-laki boleh nggak mengenakan emas? Nggak boleh. Lalu dia datang ngasih kita emas batangan, terima atau enggak? Kalau nggak mau terima, tunjukkan dia ke rumah saya. Terima. Aduh, ini kasih emas batangan, terima kasih. Itu bukan untuk kita kenakan. Tapi ya sudah, kita bisa jual, kita ambil nilai uangnya, kemudian kita gunakan atau kasih ke istri. Oh, istri kalau dikasih yang kuning-kuning bahagia, ya senang. Dan ini juga menunjukkan anjuran untuk memberikan hadiah kepada siapa? Kepada istri. Jangan orang lain sering kita kasih hadiah, istri kita tidak pernah kita kasih hadiah. Ya, ketawa ibu-ibu ya. Kasih hadiah sama istri, sesekali kasih hadiah sama dia, apalagi yang kuning-kuning. Ya. Kemudian pelajaran yang bisa juga kita ambil, kita boleh memberikan hadiah kepada keluarga kita, termasuk orang tua kita yang masih kafir, yang belum masuk ke dalam Islam. Dan ini penting, ini penting untuk kita lakukan, menyambung hubungan dengannya.
Nah, Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini itu berkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu menyambung hubungan berbuat baik kepada orang tua yang masih apa? Masih kafir, masih musyrik. Nggak ada masalah, sambung hubungan dengannya, berikan dia hadiah, bantu kehidupannya dan seterusnya. Dengan demikian, hatinya akan apa? Hatinya akan melunak, dan boleh jadi hatinya akan terbuka untuk masuk ke dalam Islam, mengikuti kita. Jangan kita yang telah mendapatkan hidayah Islam, sementara orang tua, keluarga, saudara dan sebagainya masih non, kemudian kita memutus hubungan dengan mereka, nggak boleh. Kan tapi sambunglah hubungan dengannya. Sebagaimana hadis Asma yang kita bacakan di pertemuan sebelumnya. Ketika itu ibunya Asma datang kepada Asma radhiyallahu taala anha. Ibunya masih kafir. Ya. Dan kita sudah jelaskan antara ibu Asma dengan ibu Aisyah apa? Berbeda. Ya, ibunya datang dalam keadaan dia menginginkan bakti anaknya kepadanya. Ya, tami'ah, raghibah. Atau dalam keadaan, kata para ulama, ibunya marah besar karena dia masuk Islam. Maka Asma ketika itu dia tidak mau bertindak sembrono, dan seperti inilah seharusnya seorang muslim dan muslimah. Sesuatu yang dia belum mengetahui hukumnya, dia tahan dirinya. Kita kalau belum mengetahui suatu hukum, maka tahan diri kita. Jangan campakkan diri kita ke dalam sesuatu yang kita tidak mengetahui hukumnya, yang boleh jadi sesuatu tersebut hukumnya apa? Haram. Tahan diri kita. Makanya Asma pergi dulu menemui Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ibu ana datang kepada ana ya Rasulullah dalam keadaan sangat mengharapkan bakti dari anak, butuh bantuan anak. Ya, atau dia dalam keadaan marah besar. Afa asiluha ya Rasulullah? Apakah ana sambung hubungan dengannya ya Rasulullah? Artinya dengan membantu dia, berbuat baik sama dia dan sebagainya. Kata Nabi SAW, na'am, sambung hubungan dengan dia. Maka Asma pun pulang kemudian menyambung hubungan dengan ibunya dan seterusnya. Ya. Nah, Umar mengirimkan hadiah tersebut kepada saudaranya yang belum masuk Islam, masih kafir. Tujuannya ya agar hatinya terikat, tersambung kepada Umar, kemudian dia bisa menerima dakwah Islam. Maka kalau sekiranya kita masih memiliki kerabat, keluarga yang masih non, sambung hubungan dengan dia. Telepon dia, kirimkan hadiah kepadanya. Ya, kunjungi dia, dakwahi dia dan seterusnya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis berikutnya dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, bab yang ke-12, bab la yasubbu walidayh, bab tidak boleh mencela kedua orang tua atau mencaci maki kedua orang tua. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Nabi SAW bersabda, minal kabair, termasuk di antara dosa besar, ayyashtumar rajulu walidayh, termasuk dosa besar kata Nabi SAW, seorang anak mencaci maki kedua orang tuanya. Faqalu, lalu Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW berkata kepada Nabi SAW, kaifa yashtim ya Rasulullah, atau kaifa yashtum ya Rasulullah, gimana anak mencaci maki orang tuanya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan mengingkari, ya, pertanyaan pengingkar. Maksudnya secara tabiat dan naluri, anak tidak akan mencaci maki orang tuanya. Makanya sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini gimana anak mencaci maki orang tuanya? Artinya apa? Ini para sahabat memahami bahwasanya tabiat anak dia tidak akan mencaci maki orang tuanya. Ya, menunjukkan bahwa perbuatan mencaci maki ini adalah mencaci maki orang tua perbuatan dosa besar. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, termasuk dosa besar seorang anak mencaci maki orang tuanya. Sehingga sahabat bertanya, bagaimana dia caci maki orang tuanya ya Rasulullah, sementara itu orang tuanya yang telah melahirkannya, yang telah merawatnya, membesarkannya. Ini gimana ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW mengatakan, qala yashtimur rajul fayashtimu abah wa ummah. Anak ini dia tidak mencela orang tuanya, tidak mencaci maki orang tuanya. Orang tuanya tidak dia cela, tidak dia caci maki. Akan tetapi dia mencaci maki orang tua orang lain. Dia caci maki orang tua orang lain. Contohnya misalkan dia katakan, bapak ente gila, ibu ente ini. Kan dulu mungkin ya, kecil-kecil dulu masih ingat nggak sama teman-teman gitu loh. Macam-macam lah ya.
Dia bilang orang tua temannya. Ya, macam-macam, kalau di Minang macam-macam ya. Apaang gitu. Amaang gitu. Ya. Ketika lagi bertengkar sama temannya, dia cela orang tua temannya. Ya, akhirnya temannya balas, apaang lo gitu. Ya. Nah, ini bentuk mencaci maki. Nah, dia mungkin tidak mencela orang tuanya, dia sopan sama orang tuanya, dia santun sama orang tuanya, hormat sama orang tuanya. Tapi gara-gara dia mencela siapa? Orang tua temannya orang lain, akhirnya orang tuanya juga apa? Dicela, dicaci maki. Ini nggak boleh. Jadi di sini Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab tidak boleh mencaci maki orang tua. Maknanya kita mungkin nggak caci maki orang tua kita, ya. Maknanya ini tidak boleh mencaci maki orang tua kita atau orang tua siapa? Orang lain, yang mengakibatkan orang lain ini akhirnya mencaci maki atau mencela siapa? Orang tua kita. Ini nggak boleh, Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak boleh. Kemudian di dalam hadis ini terdapat kaidah sadduz dzara'i. Sadduz dzara'i artinya kemungkinan apa? Menutup celah kemungkinan untuk jatuh dalam perkara haram. Menutup kemungkinan jatuh ke dalam perkara apa? Haram. Ya. Di mana siapa yang melakukan sesuatu yang di mana apabila seseorang melakukan sesuatu yang mubah, tidak haram, namun ketika dia melakukan itu jatuh ke dalam perkara apa? Haram, maka di dalam agama kita pintu itu tidak boleh dibuka, ditutup. Ya. Dia mungkin tidak berniat untuk melakukan perkara yang haram, akan tetapi ketika dia melakukan sesuatu tersebut, dia tidak niat dan perbuatannya juga boleh. Akan tetapi kalau dia lakukan itu akan jatuh ke dalam perkara apa? Perkara haram. Seperti misalkan di dalam Al-Quran, Allah pun juga menerangkan tentang kaidah ini, kaidah menutup pintu kebatilan, pintu perkara yang haram. Sekalipun perkara tersebut mubah, boleh, bukan haram, tapi kita tutup, tidak kita lakukan agar tidak jatuh dalam perkara haram. Dalam surat Al-An'am ayat 108, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm." Jangan sekali-kali, kata Allah Azza wa Jalla, kalian mencela, mencaci maki Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang non. Jangan pernah kalian caci maki, kata Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kalian cela Tuhan-Tuhan mereka, menyebabkan mereka mencela siapa? Mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa sakit hati tanpa ada ilmu pada diri mereka. Kita nggak boleh mencela Tuhan-Tuhan orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak boleh. Sehingga mengakibatkan orang ini balas mencela, sehingga yang dia cela akhirnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh. Maka dari ayat ini pun para ulama mengambil ketetapan hukum. Di antaranya Imam Al-Mawardi rahimahullah, dia mengatakan haram hukumnya menjual pakaian sutra kepada orang yang jelas-jelas akan mengenakan pakaian tersebut. Menjual pakaian sutra boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi ketika kita tahu nih orang yang akan membeli pakaian sutra dari kita ini, dia akan menggunakan kain sutra tersebut sebagai pakaian untuknya, maka kita tidak boleh apa? Menjual. Ini namanya sadduz dzara', menutup celah kepada perbuatan yang haram. Sama seperti menjual pisau. Menjual pisau hukumnya apa? Boleh nggak kita jual pisau? Kalau datang orang, dia ingin beli pisau dari kita untuk bunuh diri atau untuk bunuh orang lain, maka ketika itu kita tidak boleh apa? Menjual. Menjual anggur, boleh atau tidak? Ketika datang orang ingin membeli anggur dari kita dan kita tahu bahwasanya dia akan membuat arak khamr dengan anggur yang kita jual, maka kita tidak boleh apa? Menjual. Bisa dipahami? Makanya
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak yang datang. Kemarin hari libur hari Kamis, kenaikan siapa? Kenaikan Isya ya. Kenaikan Isya. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, saya dapat pesanan untuk membuatkan baleho, untuk membuatkan ini itu dan sebagai ucapan selamat kenaikan atas kenaikan ini sebagainya. Ini hukumnya apa? Membuat baleho hukumnya apa? Boleh, cuman kalau ada orang datang kepada kita, ya, baleho tersebut untuk kemungkaran, perayaan, ya, mungkar dan sebagainya, maka ketika itu kita tidak boleh apa? Membuatkannya. Seperti jualan kue, jualan makanan. Lalu datang orang, tolong buatkan saya kue ulang tahun, kata dia. Ulang tahun boleh atau tidak? Tidak, maka ketika itu, afwan, saya tidak membuatkan kue untuk ulang tahun dan seterusnya. Ya. Jadi dari sini, Bapak Ibu, hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kepada kita untuk menutup celah pintu yang akan mengantarkan kepada perkara haram atau kemungkaran. Kemudian hadis berikutnya, an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma qala, Abdullah bin Amr pernah berkata, minal kaba'ir indallahi ta'ala ay yastasibba ar-rajulu liwalidihi. Di antara bentuk dosa besar di sisi Allah Azza wa Jalla adalah seorang menjadi sebab orang tuanya dicela. Ya, menjadi sebab orang tuanya dicela. Atau dia gara-gara dia orang tuanya dicela dan karena dia penyebab orang tuanya dicela, maka kedudukannya sama seperti dia mencela orang tuanya sendiri. Nah, ucapan Abdullah ibnu Amr ini berdasarkan hadis yang tadi kita bawakan. Cuman di sini beliau menambahkan indallah, di sisi Allah, termasuk dosa besar di sisi Allah, ingin menegaskan kepada kita, menekankan kepada kita agar tidak menganggap enteng perkara ini. Ini termasuk dosa besar di sisi Allah. Dia tegaskan, di sisi Allah dosa besar ini. Kau menjadi penyebab orang tuamu dicela, sehingga gara-gara kau menjadi penyebabnya sama seperti kedudukan kau mencela orang tuamu sendiri. Dan betapa banyak orang-orang menganggap hayyin, menganggap remeh, menganggap kecil perkara ini. Dia mencela orang tua orang lain, nggak ada masalah baginya, sehingga akhirnya orang tuanya dicela, nggak ada masalah juga baginya. Ini tidak benar. Makanya Abdullah ibn Amr menegaskan dengan menambahkan kata indallah, termasuk dosa besar di sisi Allah, agar kita tidak main-main dalam masalah ini. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-13, bab uqubati uquqil walidain, bab hukuman atau sanksi bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. An Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Bakrah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min dzambin, tidak ada satupun dosa, kata Nabi, ajdaru ay yu'ajjal li sahibihi al-uqubatu ma'a ma yuddakharu lahu, tidak ada satupun dosa, kata Nabi SAW, yang lebih pantas, ya, lebih pantas untuk disegerakan azabnya, sanksinya kepada pelakunya di dunia ini sekaligus dengan sanksinya nanti di akhirat yang ditangguhkan oleh Allah. Ya, tidak ada satupun dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan hukumannya, sanksinya kepada pelakunya di dunia ini, ya, sekaligus dengan sanksi yang Allah tangguhkan nanti di akhirat, minal baghi wa qati'atir rahim, selain daripada dosa berbuat zalim dan memutus hubungan rahim. Selain daripada dosa berbuat zalim dan memutus hubungan rahim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ancaman yang sangat besar dari Nabi kita yang mulia SAW kepada orang-orang yang berbuat zalim dan durhaka sama orang tua atau memutus hubungan rahim. Ya, di mana Nabi SAW mengatakan tidak ada dosa kita tahu banyak, akan tapi dari semua dosa tersebut tidak ada yang paling pantas untuk Allah segerakan sanksinya, hukumannya, siksaannya di dunia, sekaligus nanti Allah tangguhkan siksaannya nanti di akhirat, Allah ulur waktunya nanti di akhirat, selain daripada dosa orang yang berbuat zalim dan memutus hubungan rahim.
Zalim artinya berbuat melampaui batas, bertindak sewenang-wenang, ya. Maka orang yang suka menzalimi orang lain, ya, maka Allah akan segerakan azab kepadanya. Allah akan segerakan azab karena Nabi SAW yang mengatakan. Ditambah lagi orang yang zalim ini memiliki doa yang apa? Mustajab. Sehingga Nabi SAW pernah mengingatkan sahabatnya, hati-hati dari doa orang yang apa? Terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan suka atau jangan pernah menzalimi orang lain. Karena kalau dia angkat tangan ya sudah, selesai urusannya. Ya, selesai urusan. Dan ini menunjukkan besarnya perbuatan zalim. Besarnya perbuatan zalim. Seperti menindas orang, memukul orang, mengambil harta orang secara semenang-menang, ya. Kemudian tidak membayar hutang, ini semua adalah kezaliman. Meminjam barang orang kemudian tidak mengembalikan dan seterusnya, ya. Menipu orang, mencurangi timbangan dan seterusnya. Ini semua adalah bentuk apa? Kezaliman. Termasuk kezaliman juga kita memfitnah orang, ya, ini kezaliman. Mengadu domba orang, ya, menggibah orang, ini semua adalah kezaliman. Makanya oleh karena itu Nabi SAW juga pernah mengatakan, sesungguhnya kezaliman di dunia ini merupakan sebab kegelapan dan kesengsaraan nanti di akhirat. Orang-orang yang suka berbuat zalim, dia akan menerima kegelapan, artinya tidak ada cahaya yang akan Allah berikan kepadanya nanti di akhirat, dan sekaligus dia akan sengsara, celaka di akhirat. Bahkan gara-gara kezaliman ini, pahala-pahala ibadah kita hilang, diambil oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian diberikan kepada siapa? Orang-orang yang kita zalimi. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadisnya yang mulia, kata Nabi SAW, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Lalu sahabat mengatakan, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang tiba-tiba jatuh sehingga dia nggak punya lagi apa-apa ya Rasulullah, hartanya semuanya habis, dia nggak punya lagi apa-apa. Kata Nabi SAW, bukan itu yang aku maksudkan. Akan tapi orang yang bangkrut itu, kata Nabi SAW, adalah orang yang datang pada hari kiamat, dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala zakat, dia bawa pahala puasa, pahala haji, ya, pahala-pahala lainnya. Akan tetapi ketika dibuka buku catatan amalnya, ternyata ditemukan dia pernah mencela fulan, dia pernah memukul fulan, dia pernah menumpahkan darah fulan, dia pernah mengambil harta fulan, dia pernah menggibahi fulan dan sebagainya. Sehingga kata Nabi SAW, Allah ambil pahalanya kemudian diberikan kepada siapa? Orang yang dia zalimi. Habis pahalanya. Sementara masih ada kezalimannya yang belum terbayarkan, maka dosa orang-orang yang dizalimi tadi diambil oleh Allah, kemudian apa? Dipindahkan kepadanya. Sehingga ketika semuanya telah diadili oleh Allah Azza wa Jalla, seadil-adilnya orang tadi diseret oleh Allah, kemudian dicampakkan ke dalam apa? Ke dalam neraka. Maka hati-hati dari perbuatan zalim. Begitu juga dengan qati'atur rahim, memutus hubungan rahim, durhaka sama orang tua, tidak pernah mengunjungi orang tua, tidak pernah berbuat baik sama orang tua, kita putus komunikasi dengan mereka dan sebagainya. Ini semua adalah apa? Perbuatan zalim. Perbuatan zalim. Ya, durhaka sama orang tua. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita temukan anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Perhatikan, anak-anak yang durhaka sama orang tuanya, hidupnya sengsara. Hidupnya apa? Sengsara. Mungkin secara kasat mata secara kasat mata kita ngelihat dia baik-baik aja dengan kedurhakaannya sama orang tua. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat, perkara baik-baik saja itu bukan hanya yang ada pada apa yang tampak secara zahir. Dalamnya bagaimana? Dia boleh saja di dalam hatinya tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Urusan yang dia kerjakan menemui kebuntuan, ya, masalah dan sebagainya. Disebabkan karena apa? Karena kedurhakaan sama orang tua. Memutus hubungan rahim. Ya. Sebaliknya Bapak Ibu hadirin hadirat, dengan berbakti sama mereka, menyambung hubungan rahim, menjadi sebab dimudahkan urusan kita, rizki kita dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengarkan hadis Nabi SAW sebelumnya. Nabi SAW pernah mengatakan, man sarrahu ayun sya'a lahu fi atharih wa rizki falyasir rahimah. Kata Nabi SAW, atau kama qala SAW, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan,
umurnya dipanjangkan, rizkinya dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia menyambung hubungan apa? Rahim. Perhatikan, umur dipanjangkan Ustaz. Emang umur kita bisa panjang Ustaz? Bukankah Allah sudah tetapkan? Makna dipanjangkan umur ini, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, bukan berarti takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah. Ya, Allah sudah menetapkan beberapa takdir. Kalau sekiranya kita menyambung hubungan rahim, misalkan kalau kita nggak nyambung hubungan rahim, misalkan usia kita 50, tapi kalau kita sambung, usia kita menjadi 55 atau 60. Jadi kitanya yang berpindah dari satu takdir kepada apa? Takdir yang lain. Adapun takdir tidak akan berubah, karena Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ada di antara ulama menjelaskan seperti ini maknanya. Ada lagi di antara para ulama menjelaskan makna dipanjangkan usianya. Usianya tidak dipanjangkan oleh Allah, akan tapi Allah berikan keberkahan pada usianya. Sehingga di usianya yang 50 dia bisa melakukan perbuatan yang bisa dilakukan oleh orang yang berusia 70 tahun atau 60 tahun. Ini paham nggak maksudnya? Usianya mungkin 50 tahun, tapi karena Allah memberikan keberkahan, dia bisa melakukan perbuatan yang itu dikerjakan oleh orang yang sampai berusia 70 tahun atau 60 tahun. Artinya Allah berikan apa? Keberkahan pada waktunya, sehingga waktunya yang mungkin sedikit dia bisa mengerjakan banyak hal. Ini makna dipanjangkan apa? Usianya, Allah berikan keberkahan. Ya, atau dilapangkan rizkinya, kata Allah Azza wa Jalla. Dilapangkan rizkinya. Maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim. Sambung hubungan rahim. Makanya dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan, dengarkan ucapan Nabi SAW, laisa syai'un uti'allahu fihi a'jala thawaban min silatur rahim. Kalau tadi Nabi mengatakan tidak ada satu pun dosa yang lebih pantas Allah segerakan sanksinya, hukumannya ya kepada pelakunya di dunia sekaligus dengan nanti apa? Siksaan di akhirat, selain daripada dosa orang yang berbuat zalim dan memutus hubungan apa? Rahim. Nah, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan tidak ada satu pun amalan yang di dalamnya seseorang mengerjakannya dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, Allah segerakan balasannya, pahalanya selain daripada amalan menyambung hubungan rahim. Maka kita sambung hubungan rahim, kita berbakti sama orang tua, pahalanya disegerakan, kebalasannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di dunia. Makanya kita menemukan kemudahan, kita menemukan rezeki dan sebagainya. Ya. Ini bukan untuk pamer atau apa, tidak ya. Saya kalau misalkan dalam keadaan sulit, ya, baik ketika dulu saya kuliah sampai sekarang, ketika ekonomi mulai terasa sempit, saya telepon orang tua. Biasa kan seperti itu, saya telepon orang tua, saya tanyain kabar, saya hibur, ya, kemudian saya doakan dan sebagainya. Biasanya tidak berapa lama datang rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dari jalan yang tidak kira-kira, dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Dan itu saya buktikan mulai dari saya dulu kuliah, ya, sampai sekarang. Kalau saya dalam keadaan sulit, saya telepon, saya sambung hubungan rahim. Kadang-kadang saya lagi ini, saya pulang mengunjungi mereka, kemudian membantu mereka, duduk dengan mereka, mendengarkan cerita mereka dan seterusnya, mengajak mereka makan dan seterusnya. Balasannya disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka silakan coba, silakan praktekkan. Lalu Nabi SAW juga mengatakan, walaysa syai'un a'jal 'iqaban minal baghi wa qati'atir rahim. Dan tidak ada sesuatu yang lebih disegerakan sanksinya oleh Allah Azza wa Jalla selain daripada perbuatan zalim dan memutus hubungan rahim. Wal yaminul fajirah tada'ud diyara balaqi'. Sementara penduduk negeri yang suka bersumpah dalam kebohongan, sumpah palsu, akan menjadikan negeri mereka gersang, kata Nabi SAW. Ini orang-orang yang suka bersumpah atas nama Allah, akan tapi untuk kemungkaran, akan tapi sumpahnya palsu dan seterusnya, akan menjadikan negeri ini apa? Kering kerontang, tidak dituruni hujan. Dan Nabi SAW juga mengatakan hal yang demikian. Ketika manusia, kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, telah banyak melakukan dosa, maka mereka tidak pantas mendapatkan air dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita masih lihat turunnya air, Ustaz. Bahkan tadi malam masih hujan, Ustaz.
itu bukan karena kitanya, kan, tapi karena hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan yang ada di mana? Di permukaan bumi ini. Maka kita jangan GR. Saya walaupun berbuat dosa Ustaz, alhamdulillah Allah turunkan hujan, Allah berikan ini, Allah berikan itu dan sebagainya. Jangan gembira, itu bisa saja adalah apa? Istidraj dari Allah Azza wa Jalla. Istidraj artinya apa? Penangguhan hukuman dari Allah. Allah mudahkan semua urusannya, Allah berikan apa-apa yang dia inginkan, dia mengerjakan dosa dibiarin sama Allah, istidraj sampai kepada puncaknya, baru ketika itu Allah hancurkan dia sehancur-hancurnya. Tapi mungkin cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.